Oke, sahabat Napak Tilas, ketemu lagi di channel Napak Tilas. Kali ini saya berada di studio Eljon di ruangan podcast ya. Nah, kebetulan hari ini kedatangan tamu spesial nih dari Putri Bumi Indonesia dengan Kak Leoni. Nanti kita akan ngobrol santai dengan beliau terkait dengan budaya dan tradisi. Karena masih relatif ya antara budaya, tradisi, dan Putri Bumi Indonesia. Karena salah satu visi misi Eljon itu adalah di bidang pariwisata, salah satunya. Nanti kita akan ngobrol santai dengan beliau ya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih Kak. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi Kak Leoni harus kenalan dulu nih sama teman-teman sahabat Napak Tilas. Oke. Halo sahabat Napak Tilas. Sebelumnya makasih banget Kang Nana udah diajak untuk bisa bincang-bincang, ngobrol-ngobrol khususnya terkait budaya, tradisi, dan juga lingkungan. Kenalin, aku Leoni Dwi Agita, bisa dipanggil Leoni atau dipanggilnya Kak Oni biasanya. Aku sekarang lagi kerja di salah satu NGO di Jakarta terkait dengan lingkungan juga nih. Oh, berarti masih nyambung ya antara Putri Bumi Indonesia dengan pekerjaan beliau sekarang. Kak Oni, terkait dengan budaya dan tradisi. Yep. Kalau saya lihat dari CV-nya Kak Oni, ternyata beliau itu dari Medan. Kita akan coba tes ya, seberapa pengetahuan Kak Oni terkait dengan budaya Batak. Karena kalau di Medan itu kan pasti identik, ya memang bukan identik sih. Salah satu budayanya adalah budaya Batak ya, suku Batak. Yep. Kak, boleh diceritakan nih. Tapi katanya tadi saya dengar kabar katanya beliau lahirnya bukan di Medan. Mau bocorin dulu. Bocorin dulu, jadi saya juga nggak banyak nanya nih nanti. Udah tahu lah ya jawabannya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Artinya kan walaupun tidak lahir di Medan, tapi Kak Oni itu keturunan dari Batak ya, Batak Karo ya, Kak Oni? Iya, Batak Karo tepatnya. Oke, Kak Oni, boleh diceritakan terkait dengan Batak Karo seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya klarifikasi dulu nih Kang. Siap. Jadi memang orang-orang tuh kalau misalnya Medan pasti Batak gitu ya. Yeah. Tapi ternyata tuh sebenarnya Batak itu ada 3 deh seingat aku. Tapi aku cuma taunya 2. Yeah. Yang pertama Batak Toba sama Karo. Oh. Jadi kadang orang Karo itu nggak suka dibilang Batak. Oh gitu. Oh, sorry. Nggak apa-apa kalau aku suka-suka aja. Jadi kalau misalnya marganya kayak Ginting, Sembiring, Tarigan, Karo-Karo, nah itu Karo dibilangnya. Okay. Dan sebenarnya kalau misalnya diperhatiin lagi ya, aku waktu dulu kayak kita Batak kayak gitu waktu kecil kan. Ternyata pas dikasih tahu sama mama, jadi tuh Karo itu beda sama Batak. Bahkan dari cara ngomongnya, tariannya, bajunya juga tuh beda. Aku perhatiin juga beda. Kalau misalnya datang ke pernikahan orang Batak Toba sama Batak Karo itu pasti kamu tuh ngerasa, oh ini ya perbedaannya ya gitu. Dari tari-tariannya segala macam juga beda. Walaupun hampir mirip gitu. Oh, berarti lumayan jauh ya perbedaannya? Kalau dari aku sih, perspektif aku sih lumayan sih ya. Oke. Tadi kan beliau tidak mau disebut Batak Karo. Jadi penyebutannya apa nih? Biasanya Karo. Karo aja? Iya. Tidak ada Bataknya? Iya, biasanya gitu. Oh, Karo. Suku Karo? Suku Karo biasanya. Oh, yaudah. Oke, Kak Oni, apa sih Kak Oni pahami ya atau Kak Oni tahu tentang suku Karo lah? Di situ kan ada budaya dan tradisi yang mungkin bisa di-share ke teman-teman sahabat Napak Tilas. Oke, jadi klarifikasi lagi karena aku lahirnya di Jakarta ya Kang ya. Jadi jangan expect too much from me. Jadi kalau yang aku tahu memang yang pertama itu memang beda sama Batak Toba. Nah kalau Batak Karo tuh aku tuh ngerasa Karo ini kayak kata-katanya tuh kayak lembut gitu loh. Aku bukannya membandingkan Toba dan Karo tuh lembut nama-nama ya, tapi agak lembut gitu, kayak ada nadanya gitu. Kujakem ya gitu. Dan kalau misal ngomong kamu itu kam gitu. Dan biasanya kalau mama di rumah jadi manggilnya kam. Kam mau kemana Oni gitu. Jadi kayak jadi nadanya tuh ada gitu kalau aku lihat. Nah terus kalau misalnya Karo itu biasanya tuh kita daerah-daerahnya itu di Kabupaten Karo. Karena aku terakhir tuh aku ke Medan Agustus tahun 2023 kayaknya ya. Nah itu tuh memang kita tuh identik, oh kalau di Kabupaten Karo banyak orang Karo gitu. Kalau misalnya di Medan Samosir Toba gitu. Tapi kalau misalnya yang Gunung Sinabung kayak gitu ya, atau kabupaten kayak Brastagi, Munte, Kabanjahe, nah itu kumpulan-kumpulan teman-temanku kayak gitu. Nah apalagi yang menarik dari Karo ini kalau aku lihat baju adatnya tuh juga beda dari Batak Toba. Walaupun aku tidak tahu apa masing-masing atas sampai bawah ya Kang, tapi memang beda lah. Kalau misalnya Kang lihat tuh ya Batak Toba kan kalau nikah kan ada atasnya gini ya. Kalau kita tuh ada tapi namanya tudung. Oh tudung. Namanya tudung. Dan itu tuh bentuknya kayak
ya gimana ya, searching sendiri mungkin ya pemirsa ya. Jadi bisa searching sendiri, tudung itu untuk cewek-cewek yang ada mau nikah. Tapi bukan mau nikah doang sih, kalau misalnya acara-acara besar kayak mamaku gitu, anaknya menikah misalnya pakai tudung kayak gitu-gitu. Paling itu sih sejauh itu yang aku perhatikan. Dari cara ngomongnya tuh beda, dari pakaian tradisional juga beda, dari apanya ya, makanannya pun juga beda gitu. Oh, beda. Ada namanya trites. Trites. Jadi terkenal kalau di Medan itu, kalau misalnya ada namanya sapi kan, sapi memang ada lambungnya ya Kang ya. Jadi isi lambung sapinya itu jadi makanan sebelum menjadi kotoran. Jadi isi lambungnya itu jadi makanan. Jadi itu kalau misalnya trites itu terkenal lah di orang-orang Karo kalau pesta gitu. Tapi jujur aku belum pernah makan sih karena takut. Kenapa takut? Karena isi lambung Kak. Oh iya, oke. Kayaknya enggak deh, kayak jeroan gitu kan. Jeroan, iya. Jeroan hewan gitu ya. Iya, jadi ya enggak deh kayaknya gitu. Tapi padahal sebenarnya itu orang Karo trites gitu. Orang pada ngerti. Trites gitu. Trites ya? Terkenalnya itu. Terkenal. Nah, tadi kan kalau Kak Oni bilang banyak keunikan dari suku Karo ya. Kalau Kak Oni lihat nih dari proses, kalau saya kemarin beberapa kali ke belakang saya ngobrol sama beberapa talent ya. Nah, dari Batak juga nih teman-teman. Beliau sampaikan bahwa di Batak itu ada beberapa ritual semenjak hamil sampai dengan meninggal nih. Nah, ada ritual-ritualnya nih. Kalau di Karo sendiri ada nggak ya Kak? Ada. Lebih kepada kayak misalnya mau nikah pasti ada acara pernikahannya. Kayak ada, aduh aku lupa ngomongnya apa, tapi kayak ada resepsi khusus untuk adatnya. Kayak gitu, ada meninggal juga kita ada adatnya gitu ya. Kalau misalnya apa lagi ya? Ya karena aku udah stay di Jakarta ya, jadi tidak terlalu kental banget untuk adat Karonya. Tapi selama aku di Jakarta paling yang sering aku hadiri adalah arisan. Arisan? Iya. Arisan ya, mama-mama itulah arisan, nari Karo dan segala macamnya. Kayak gitu. Apa sih keunikan ya dari Karo itu sendiri? Keunikan dari Karo itu sendiri menarik banget ya. Keunikan dari Karo itu sendiri adalah kalau aku datang ke arisan tuh kayak mereka tuh sangat, walaupun aku nggak kenal gitu ya sama, bilang kan bibi ya, tante tuh bibi. Mereka tuh langsung kayak, oh ini anaknya, mamaku namanya Sari ya. Oh ini anaknya Sari. Jadi langsung disalami, ini aku ya, Bibi Indu ya. Bibi Indu tuh bibi kamu ya. Aku itu saudaranya dari mama, ini jelasin. Atau mungkin bibi-bibi dari bapak, ini aku saudara dari bibi bapak. Ini anak ini. Jadi dan uniknya tuh kalau di Karo, walaupun kita tuh panjang banget tali keturunannya gitu ya, kita tuh bisa bilang dia saudara kita gitu. Jadi aku punya yang apa ya bisa dibilang ya, walaupun aku lihat dari atasnya lagi tuh udah 3 generasi, mereka udah panjang banget ya kayaknya. Tapi mama tuh selalu bilang itu saudara Kam ya nih, kayak gitu. Jadi kayak apalagi bibi itu saudara Kam ya nih. Jadi ya erat banget gitulah ya. Nah di Karo sendiri sebenarnya ada marga nggak sih? Oh ada. Ada marga apa aja? Setahu aku banyak, jadi setahu aku tuh ada 3 deh Kang ya, tuh ada 4 gitu, aku kurang paham. Pokoknya ada Karo-Karo, ada Ginting, ada Sembiring, ada Tarigan. Aku lupa, kayaknya ya, mohon koreksi kalau ada salah. Nah, di Ginting itu ada lagi bawahnya, jadi submarganya. Nah, aku tuh Ginting Suka. Jadi ada Ginting Suka, ada Ginting Munte, ada Ginting apa itu banyak. Terus ada Tarigan juga ada lagi bawahnya. Mamaku Sembiring. Sembiring tuh ada lagi, mamaku kebetulan Sembiring Milala. Nah, terus ada Tarigan ada lagi di bawahnya. Jadi ya banyak marganya. Banyak ya? Sama kayak Batak kayaknya. Dan uniknya tuh kalau aku ngomong sama orang Batak Toba, lo Ginting ya nih, kita tuh Pariban loh. Kayak kalau ditarik ke marga Tobanya tuh kita saudara gitu. Namanya Pariban gitu, kayak oh gitu ya gitu. Jadi uniknya juga di situ kayaknya. Boleh nggak sih misalnya si A itu marganya nikah sama beda marga atau harus sesama marga? Oh, harus malah beda marga. Harus beda marga. Bahkan beda marganya juga ada aturannya Kang, setahu aku. Iya, kayak misalnya nih dia marga apa, nggak boleh, dia anaknya siapa gitu. Jadi agak ketat ya kalau misalnya di situ. Tapi ada lagi namanya Impal. Apa itu? Nah itu sih, jadi dia walaupun deket misalnya, jadi tuh aku bisa menikah sama
anaknya dari kakaknya atau saudaranya bapak atau mamaku. Nah, tapi itu aku peraturannya aku agak lupa tuh kayak gimana. Nah, jadi itu nggak apa-apa, namanya impal. Tapi kalau misalnya ginting ya itu udah fix nggak boleh. Harus sesama marga? Harus, kalau sesama marga ginting udah fix itu nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Dari karo nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Dan bahkan aku kalau Batak Toba juga aku pernah sih sama temanku. Wah, kita separiban atau apa gitu aku lupa. Kita nggak bisa nih kan? Sedarah lah kalau ibaratnya. Iya. Separiban itu ya satu kerabat dekat Iya, pas di Nemo yang kita tuh sebenarnya saudara, jadi nggak boleh gitu. Ini memang agak agak ribet. Anak dikasih marga itu ketika? Anak dikasih marga ketika, maksudnya gimana Kak? Ya misalnya gini, pernikahan nih, misalnya kalau ini menikah dengan sesama suku Karo atau suku Batak ya, itu nanti marganya itu bisa keluar nggak untuk anaknya? Oh enggak, jadi cowok. Oh di cowok, jadi cewek nggak? Enggak, jadi kayak aku ngikutin marga papaku ginting. Oh. Gitu, jadi anakku nanti misalnya aku kawin sama orang Batak Karo, ya marganya si cowok itu nanti ke anakku. Nah, kalau misalnya pernikahan itu dengan beda antara misalnya Karo atau dengan Batak dengan orang yang bukan Batak. Iya. Berhak mendapatkan ini nggak marga? Putus sih, Kang. Putus? Oh. Putus, jadi kayak ya ngikutin bapaknya berarti. Putus. Oke, jadi kalau perempuan Karo atau misalnya Batak berharapnya dapat orang Batak lagi? Diharapkannya. Diharapkannya dapat orang Batak lagi karena nanti marganya masuk ke anaknya ya. Anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan. Dua-duanya dapat ya? Dapat. Ada nggak yang menikah dengan non Batak atau Karo? Ada, sepupu aku nikah sama orang Chinese. Tapi ya begitu, jadi nggak dapat marga. Nggak dapat marganya gitu. Tapi boleh nggak bergabung atau memang nggak boleh? Boleh. Bergabung tuh maksudnya nikahnya bukan misalnya ada acara-acara kan biasanya di Batak atau di Karo tuh ada acara-acara ya. Misalnya kayak tadi arisan gitu. Boleh nggak ikut gabung? Oh, boleh banget. Bahkan kita seneng pas lagi aku datang nih ke acara nikahnya sepupu aku, si mempelai prianya tuh ikut nari. Dan bahkan bajunya baju Karo. Jadi dia ikut adat Karo, nari. Dia belajar bahkan lagu Karo. Jadi dia pakai lirik terus dia nyanyi gitu. Dan kebetulan sepupu aku nikah sama temen aku. Jadi aku kayak ketawa gitu, masuknya. Gitu. Tapi boleh ya berarti? Boleh banget. Kalau walaupun perempuannya dari Batak atau dari Karo, suaminya bukan dari Batak atau Karo, misalnya adatnya pernikahan itu Karo nggak masalah? Nggak masalah sih. Bahkan nanti ada beli marga. Oh? Iya. Apa itu beli marga? Jadi cowoknya dapat marga. Setahu aku ya. Jadi kalau misalnya nih aku nikah sama orang Jawa misalnya gitu ya. Ya nanti si cowok ini diusahakan punya marga. Jadi beli marga. Jadi ada adatnya, ada misalnya ritual apa ya, acara adatnya untuk si cowok ini dapat marga gitu. Oh, ada? Ada. Jadi walaupun bukan Batak bisa dapat marga? Iya. Nah, jadi nanti itu ke anak-anaknya dapat? Iya, ke anak-anaknya dapat. Jadi kalau misalnya mau tetap ada marga si Karonya itu Bataknya ya, berarti si cowoknya mungkin ya beli marga, terus marganya itu yang diturunin gitu. Oh, ada sertifikatnya gitu? Nah, kalau itu kurang paham sih, Kang. Beli marga itu tahu nggak ceritanya seperti apa? Maksudnya prosedurnya seperti apa gitu? Kalau prosedurnya sih kayak ada barang yang dikasih atau apa gitu ya, setahu aku ya. Tapi aku nggak tahu nilainya berapa minimum atau maksimum gitu, dalam bentuk apa. Tapi kayaknya ada sesuatu yang dikasih atau apa gitu. Ke suku? Nah, itu aku kurang tahu. Atau ke sukunya atau ke ceweknya atau bisa jadi ke bapaknya yang dibeli. Jadi kayak karena dia misalnya dia orang Jawa. Aku punya saudara jauh yang marganya misalnya dia mau nih marga misalnya Sembiring. Berarti dia beli sama orang yang Sembiring. Nah, aku nggak tahu, mungkin ada sesuatu di situ ya. Aku juga nggak tahu gitu. Nanti kita beli marga gitu katanya. Nah, itu saya baru tahu ada istilah beli marga ya. Iya. Nanti teman-teman bisa searching aja apa itu beli marga. Kaone kan sekarang itu lebih banyak di Jakarta, lahir di Jakarta. Nah, bagaimana sih mamah nih orang tua menerapkan atau menginformasikan atau menyampaikan nih ke Kaone terkait dengan budaya Batak atau budaya Karo? Diajak ikut arisan. Jadi sekalian belajar kali ya di situ ya. Jadi mama bukan kayak ngasih, oh ini kayak ngajarin. Kalau aku nanya mungkin dijawab ya. Tapi kalau dia ngajarin, ayo kita belajar ini gini.
waktu yang khusus gitu kayak nggak ada Kang. Tapi dia kayaknya menurut aku ngajak aku ke arisan itu untuk supaya tetap belajar. Kayak tetap ini loh budaya kamu tuh karo gitu. Coba diketahui siapa, dan bahkan sekalian juga biar tahu nih saudara-saudaranya siapa aja gitu yang ada di Jakarta, yang ada di Medan kayak gitu. Kemarin aku pernah sih ada arisannya tuh, jadi tuh arisannya tuh gak kayak yang arisan kumpul-kumpul doang, tapi ada juga acara misalnya lomba pakai tudung gitu. Kemarin aku ada remaja-remaja karonya kayak lomba pakai tudung, lomba nari karo. Jadi bukan cuman kayak arisan untuk orang tuanya gitu ya, tapi anak mudanya juga aktif di situ gitu. Kebetulan mungkin di situ emang anak mudanya aktif gitu ya Kang ya. Jadi selain itu juga belajar adat karonya dari situ gitu. Kalau saya lihat atau saya dengar kan kalau bicara arisan ya misalnya karaokean lah, nyanyi-nyanyi lah dan sebagainya. Iya, kita nyanyi-nyanyi. Tapi ada nyanyi-nyanyi, ada nari karo, kayak gitu-gitu. Tapi kemarin pas aku datang agak kebetulan beda. Ada juga lomba-lomba tadi gitu. Dan lingkupnya tuh kalau menurut aku kadang ada arisan yang cuman level, misalnya levelnya tingkat cuman kecamatan gitu lah ya Kang ya. Terus nanti ada level yang misalnya se-Jakarta. Jadi kayak banyak levelnya gitu. Jadi kayak semakin tinggi berarti nanti kenalannya semakin banyak kayak gitu. Berarti kuat ya ikatan karo itu ya? Kalau aku sih ngeliatnya kok kayak kuat ya. Nah itu kalau arisan itu pesertanya berapa dalam satu kali? Wah itu kayak nyewa gedung gitu Kang. Oh? Iya. Oh. Jadi bukan di rumah gitu Kang, jadi emang kayak nyewa gedung terus nyewa musik yang sampai ada apa sih yang keyboardnya gitu-gitu Kang. Oh. Jadi yang ya aku juga nggak ngerti. Aku datang ya wow. Jadi itulah salah satu keunikannya ya? Iya mungkin ya kali ya. Jadi emang mereka, dan satu hal lagi kalau aku ke Medan, kuburannya tuh kayaknya lebih bagus daripada rumahnya kadang aku menemukan. Jadi kayak iya, jadi aku pernah waktu kecil tuh aku nanya, "Ma, ini kok kuburan bagus-bagus ya?" Padahal maaf ya, kayak rumahnya kok biasa aja gitu. Iya, karena mereka menghargai arwah nenek moyangnya gitu. Jadi dibuatlah tempat yang bagus untuk beristirahat nenek moyangnya. Itu juga sih salah satu keunikan di Karo. Batak juga kayaknya iya deh Kang ya. Aku pernah sampai ke Samosir juga agak sama gitu aku lihat. Tadi kan Kak Oni sampaikan bahwa orang tua itu mengajarkan budaya asalnya ya, budaya leluhurnya itu Karo ya, itu lewat event arisan. Kak Oni kan kategorinya anak-anak sekarang lah ya, generasi-generasi sekarang. Menurut Kak Oni budaya Karo itu seperti apa sih? Budaya Karo itu seperti apa? Kalau menurutku budaya Karo diimplementasikan di kegiatan, maksudnya recent era gitu lah ya. Kalau aku lihat lemah lembut sih ya Kang. Kayak ngomongnya itu tuh, bertuturnya itu lemah lembut gitu. Walaupun dianggapnya Batak tuh keras dan segala macam. Lo belum ke Karo aja gitu. Coba lo ke Karo gitu ya. Jadi dilihat zaman sekarang kan kayaknya ini perspektif aku ya Kang ya. Dilihat zaman sekarang kan kayaknya orang kalau bertutur kata gitu ya, atau berkomunikasi tuh udah banyak caranya gitu ya. Apalagi cara-cara yang dalam tanda kutip kayak lemah lembut gitu. Kayak ini mungkin agak berbeda ya diskusi kita, kayak aku sekarang lihat kayaknya untuk mengasuh anak gitu ya. Itu kan kita jangan pakai kekerasan atau apa ngomongnya gitu ya. Nah, mungkin aku melihat kelemah lembutan suku Karo ini yang sebenarnya bisa diterapkan ke situ gitu. Cara ngomongnya karena ada intonasinya Kang kalau kayak nyanyi aku lihat mereka kalau ngomong. Iya, kan kalau kita bicara dengar suku Batak ya, suku Batak lah secara umum kan kesannya itu tinggi ya. Bahasanya ya, logatnya itu tinggi. Tapi ternyata saya baru tahu di Karo itu bahasanya lebih ini ya, intonasinya lebih. Sebenarnya kalau misalnya intonasi itu juga tinggi ya, tapi aku kayak lemah lembut gitu, kayak tinggi tapi yang kayak gue jahit kau gitu, ngapain kau gitu. Jadi kayak daripada yang kayak ngapain sih ya, jadi kayak ya gitulah pokoknya. Jadi ada bertuturnya itu ya, aku suka sih di situ. Oke. Nah, saya mau tantang nih Kak Oni. Kan tadi leluhurnya beliau itu dari Karo. Boleh dong ngomong bahasa Karo ke teman-teman. Ini baru satu tantangan loh. Masih ada tantangan lainnya. Silakan Kak Oni. Kujai kam,
Maksudnya mau kemana kamu? Mau kemana kamu gitu. Ula Bagenda. Enggak, perkenalan pakai bahasa. Ya ampun. Pakai bahasa Karo. Aduh, Kang, kayaknya yang itu aduh. Kayak kalau perkenalan susah ya, Kang ya. Susah. Aku cuman denger kayak sepatah sekila ya. Oke. Dari bibi, dari mama kalau ngomong kayak gitu. Oke. Tadi nggak apa-apa, udah dua kalimat keluar. Saya mau tantang Kak Oni nyanyi lagu Karo. Mungkin ini aja ya refnya ya. Ya boleh. Boleh nggak sih Kang lihat lirik? Boleh, Boleh ya? nggak apa-apa. Aku paling suka lagu ini sih. Sebentar. Dia tuh kalau sering banget dinyanyiin kalau lagi arisan, lagi pesta. Itu sering suka banget dinyanyiin. Oh, Biring Manggis namanya. Piring manggis. Artinya? Artinya manis. Oh. Orang manis gitu. Coba ya. Sepatahnya aja ya Kang ya. Oh turang, oh biring manggisku, oh biring-biring sekal tebuna, biring-biring tambah jilena, biring menggoda, cirem tambah ngenana, oh biring manggisku. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, keren suaranya. Terima kasih. Gimana? Jadi tuh biring itu artinya hitam. Oke. Jadi aku dulu tuh kan kulitku sama matang ya hitam Yeah. gitu. Biring kali kau nih kayak gitu. Nah, biring itu artinya hitam, tapi biring manggis itu artinya hitam manisku. Oh. Nah, jadi tuh sering banget kalau pernikahan antara cowok atau nggak ceweknya itu nyanyi itu ke salah satu pasangannya. Oh, oke. Jadi kayak menyanjung lah ya. Ih manis banget sih pasangan gue. Walaupun sebenarnya nggak hitam ya. Kayak gitu. Paling itu aja sih Kang yang sering aku denger dan aku suka. Oke. Lagunya. Siap. Jadi intinya Kak Oni suka dengan budaya Karo. Oh iya, Pasti. pasti. Suka banget. Suka. Banget. Walaupun kalau di arisan aku cuma duduk diem. Kalau diajak nari tuh aku malu. Iya. Karena kadang kayak apa ya malu aja sih Kang kayak di depan, karena kita kalau nari tuh kayak dibuat line gitu, dan biasanya cowok sama cewek, jadi harus pasangan, dan pasangannya itu nggak boleh semarga atau apa gitu ya, ada ikatan darah tuh nggak boleh, jadi kadang aku malu gitu, pasangannya siapa ya.